Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan tentang menentukan nilai optimum, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Oke, ini biasa ya. Ibu narsis dulu sebentar. Lanjut. Oke. Ini kompetensi dasarnya ya, menjelaskan program linier, dua variabel, dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Selanjutnya, nah, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menjelaskan program linier dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel dengan rasa ingin tahu ya, jadi harus ditumbuhkan tanggung jawab ya, bertanggung jawab dengan tugas-tugas kamu sebagai seorang siswa, disiplin ya, sesuai dengan jadwal pembelajaran, tugas harus dikumpulkan sesuai dengan permintaan dari atau jadwal yang diberikan, kemudian jujur, santun, percaya diri ya, jadi yakinlah dengan apa yang kamu kerjakan, dicoba saja ya, percaya bahwa kamu bisa menyelesaikannya dan pantang menyerah. Jadi jangan mudah menyerah ketika misalnya kamu terkendala atau sulit untuk meneruskan penyelesaian soal ya, terus mencoba dan mencoba, bisa ditanyakan ke teman ya, guru gitu, ataupun kamu bisa mencari tahu dari sumber-sumber yang lainnya. Kemudian serta memiliki sikap responsif ya, berpikir kritis dan kreatif ya, selalu ada. Kenapa? Karena dengan kreatif nanti kamu akan selalu mendapatkan ide baru atau jalan bagaimana menyelesaikan masalah kamu ya. Jadi kritis dan kreatif itu harus menjadi bagian dari keseharian atau pembelajaran kita ya. Serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Jadi silakan dikomunikasikan kalau ada kendala dan kamu bisa mengkomunikasikannya dengan siswa atau dengan temanmu atau dengan ibu guru ya. Jadi berkolaborasilah, bekerja sama dengan baik dengan teman-temanmu ya. Lanjut. Nah, ini aktivitasnya memahami menentukan nilai optimum tadi ya. Jadi bisa berupa nilai maksimum atau nilai minimum. Kemudian juga nanti contoh masalah tentang menentukan nilai minimum. Kemudian menyelesaikan masalahnya tentunya, dan terakhir adalah bertanya dan menjawab ya. Nah, ini nanti bahan bacaannya yang bisa kamu buka ya. Kalau belum dapat bisa browsing dulu ya di internet. Ini sumber bacaan atau tambahan literasi untuk kamu mempelajari materi ini, yaitu di YouTube ya. Selanjutnya adalah nah ini bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel ya. Bisa lebih besar sama dengan ini dua variabel, ada X dan Y ya, lebih besar sama dengan, lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, ini bentuk umumnya ya. Jadi nanti program linearnya ya itu berbentuk pertidaksamaan linear dua variabel ya. Kemudian nah, ini bagaimana untuk menentukan daerah penyelesaiannya ya, daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi kalau pada dua pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana menuliskan bentuk pertidaksamaan kuadratnya, pertidaksamaan linear dua variabel dari soal cerita ya, atau soal kontekstual. Nah, sekarang bagaimana kamu ya ketika sudah mendapatkan bentuk
ketidaksamaan dua variabelnya, kamu cari penyelesaiannya ya, atau kita gambarkan dalam bentuk grafik ya, karena ketidaksamaan linearnya itu hasilnya itu dalam bentuk grafik atau dalam bentuk daerah penyelesaian ya. Kita lihat di sini, jadi kalau contohnya adalah ini ya, 2x tambah 3y lebih kecil sama dengan 240.000, maka langkah pertama adalah tentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Dan terlebih dahulu ya, ketidaksamaannya diubah menjadi bentuk sama dengan ya. Nah, ini cara menentukannya. Jadi untuk menentukan nilai atau menentukan titik potong dengan sumbu Y, ya, berarti X-nya harus 0. Ya, jadi titik potong sumbu Y didapatkan dengan mensubstitusi atau mengganti X dengan nilai 0. Ya, jadi kita masukkan nilai nolnya, jadi 2 kali 0, 0, kemudian 3Y tambah 240.000, 3Y sama dengan 240.000. Nah, ini cari nilai Y-nya berarti 240.000-nya dibagi dengan 3. Ya, jadi hasilnya 80.000. Sama untuk menentukan titik potong dengan sumbu X, berarti Y-nya harus kita nolkan dulu ya, biar mudah. Jadi nolkan Y-nya atau titik Y-nya kita nolkan, dan kemudian kita substitusikan ke persamaannya ya, di 3 kali 0, 0, berarti 2x sama dengan 240.000 atau X-nya adalah 240.000 dibagi dengan 2. Ya, jadi kalau kali jadi bagi. Jadi 240.000 dibagi 2 hasilnya adalah 120.000. Ya. Kemudian langkah berikutnya adalah tentukan daerah penyelesaiannya. Nah, langkah pundaknya adalah mengambil titik ujinya. Yang paling mudah adalah dengan mengambil titik 0,0. Kenapa? Karena kalau dikalikan dengan 0 kan hasilnya 0 semua ya. Jadi kamu nanti meminimalkan kesalahan dalam menghitung. Ya, dan ini nilai 0 itu lebih kecil sama dengan 240.000, berarti benar ya. Jadi titik ujinya atau 0,0-nya adalah merupakan himpunan atau daerah penyelesaiannya. Kita lihat seperti apa contohnya. Nah, ini. Jadi titik potongnya ini dengan sumbu Y-nya ini 80, dengan sumbu X-nya adalah 120. Ya. Kemudian ini 0,0 berada di sebelah kiri garis ya, sehingga semua titik yang ada di sebelah kiri garis merupakan daerah penyelesaian. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah ini Ibu berikan, oh ya ini ya. Nah, kalau tadi dengan menggunakan titik uji ya, nah sebetulnya kamu bisa men-skip atau melewati atau tidak menggunakan titik uji ya, tapi melihat koefisien A-nya. Ya, koefisien A-nya yaitu koefisien yang ada X-nya. Ya, yang ada variabel X-nya. Jadi lihat koefisien A-nya, kalau A-nya lebih dari 0 ya, berarti artinya A-nya positif. Kemudian tandanya, tanda pertidaksamaannya lebih besar atau lebih besar sama dengan, maka daerah penyelesaiannya itu berada di sebelah kanan garis. Nah, ini. Sebelah kanan garis ya. Itu. Jadi dengan syarat A-nya positif. Ya. Nah, tapi kalau misalnya A-nya positif tapi tandanya lebih kecil ya, seperti tadi tandanya kan lebih kecil, maka daerah arsirannya atau daerah penyelesaiannya adalah di sebelah kiri. Nah, jadi kita bisa tidak menggunakan titik uji tapi melihat koefisien A-nya dan tanda ketidaksamaannya. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau nilai A-nya itu negatif atau lebih kecil dari 0, kemudian tanda pertidaksamaannya lebih besar atau lebih besar sama dengan 0, maka kebalikannya di sebelah kiri garis. Ya. Nah, kalau A-nya negatif, nah tanda ketidaksamaannya atau pertidaksamaannya lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, maka daerahnya adalah di sebelah kanan. Gitu ya. Nah, ini jadi kamu nanti bisa melihat nilai koefisiennya dan tanda kesamaan atau tanda pertidaksamaannya untuk menentukan daerah penyelesaian. Nah, selanjutnya adalah kita lihat contohnya. Nah, ini contoh satu ini adalah latihan soal di pertemuan pertama ya.
Jadi latihan soal di pertemuan pertama itu ada contoh satunya. Jadi kamu sudah menyelesaikan ya. Jadi hasilnya sudah ada. Ini soalnya ini ya. Ini jadi PT-nya itu memiliki tanah seluas 12.000 meter. Kemudian membangun rumah tipe mawar segini luasnya dan tipe melati 90 meter persegi. Jumlah rumahnya hanya 150 unit ya. Ini sudah dibuat ya. Nih, jadi tadi ada tipe mawar dan tipe melati, kemudian tanahnya 12.000, rumahnya hanya ada 150 ya. Kemudian labanya ini untuk mawar itu 2 juta dan melatinya 1.500.000. Nah, ini ya. Nah, ini untuk pertidaksamaannya ya. Nah, ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Nah, ini untuk fungsi optimumnya berarti memaksimumkan laba ya, memaksimumkan laba. Ini kalau kita sederhanakan menjadi ini. Oke. Nah, bagaimana daerah penyelesaiannya atau apa namanya itu himpunan daerah penyelesaian atau gambar grafiknya seperti apa? Nah, kita lihat. Ini jadi ikuti tadi ya. Jadi langkah pertamanya adalah nah, tentukan titik potong dulu. Titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Jadi kita ubah dulu tadi pertidaksamaannya menjadi bentuk persamaan. Ya, menjadi bentuk persamaan. Berarti langkah pertama adalah kita nolkan dulu X-nya untuk mendapatkan nilai Y. Jadi 13 kali 0 di 0 ini, kemudian sisa 9 dia sama dengan 1.200. Y-nya adalah 1.200 dibagi 9. Ya. Nah, untuk nilai Y-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, berarti 9 kali 0, 0, berarti tinggal 13X sama dengan 1.200. Berarti X-nya adalah 1.200 dibagi 13, hasilnya 92. Ya. Nah, kalau sudah dapat, berarti ini untuk yang pertidaksamaan kedua sama ya. Nah, kita nolkan dulu X-nya. Ya, nanti kita dapatkan Y-nya. Kita nolkan Y-nya, dapat X-nya. Sehingga kita lihat ini grafiknya atau garisnya ya. Ini garisnya, ini AB, berarti yang ini 0,133. Ini yang A-nya adalah 0,133, kemudian yang B-nya adalah 92,0. Kemudian yang C-nya ini, yang pertidaksamaan keduanya adalah 0,150 dan D-nya 150,0. Nah, seperti apa tanda pertidaksamaannya kita lihat. Nah, ini lebih kecil sama dengan berarti tadi kita sudah tahu kalau lebih kecil berarti daerahnya ke sebelah kiri, ya. Nah, kemudian nah ini juga sama ya. Tandanya lebih kecil sama dengan berarti daerahnya juga sama ke sebelah kiri. Nah, selanjutnya adalah X lebih besar sama dengan 0. Berarti kalau lebih besar sama dengan 0, ya ini hanyalah daerah yang positifnya saja. Ya, berarti daerah ini nih yang positifnya saja. Sehingga hasilnya ini. Nah, ini. Ini untuk X lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya adalah yes lebih besar sama dengan 0. Berarti sama daerahnya ini ya. Sama yang merah juga. Karena dia di atas sumbu X dan di sebelah kanan sumbu Y. Atau arsirannya ini. Nah, ini ya. Sehingga daerah yang dilalui oleh berapa ini? 5 ya. 4. 4 pertidaksamaan ini adalah daerah yang ini. Itu. Nah, ini daerah ini dilalui oleh 4 arsiran atau diarsir oleh 4 ya. Ada 4 arsiran. Ini yang apa ini? Merah, kuning, biru, sama ini nih apa ini? Ya, coklat tadi ya. Itu. Jadi ada 4 arsirannya, yaitu daerah ini. Daerah segitiga ini. Nah, sehingga untuk menentukan nilai optimumnya adalah kita lihat di sini tentu saja ini dengan cara kita mensubstitusikan titik-titik yang merupakan apa yang merupakan daerah segitiga ini. Yaitu titik-titiknya. Yaitu titik yang nah ini 0,133 ini kan tadi fungsinya memaksimumkan laba ya. Yang ini nggak mungkin ini.
pasti 0,0 ya pasti minimum ya. Jadi kita ambil yang 0,133 dan 92,0. 0,133 kita substitusikan nilai nolnya, x-nya diganti 0, kemudian ditambah 1,5 kali y-nya diganti 133. Nah, ini 0 dikalikan jadi 199,5 juta. Ya, itu untuk 0,133. Bagaimana dengan 92,0? Ini juga sama, x-nya diganti dengan 92, jadi 2 kali 92, kemudian ini y-nya diganti dengan 0. Jadi 1,5 kali 0 hasilnya 0. Sehingga kita dapatkan 184 juta. Sehingga yang memaksimumkan laba mana? Ya ini, yaitu 0,133 dengan laba maksimumnya adalah 199,5 juta. Ya, itu. Ini contoh keduanya ya. Nah, ini adalah tentang seorang atlet yang diwajibkan makan 2 jenis tablet setiap hari ya. Yaitu tablet pertama ada 5 unit A dan 3 unit B. Nah, tablet keduanya ini, kemudian tablet itu memerlukan 20 unit A dan 5 vitamin B ya. Harga tiap-tiapnya ini. Kita lihat ini. Nah, ini tabelnya. Jadi vitamin A untuk tablet 1 segini, tablet 2 ini. Nah, ini maksimumnya ada hanya 20. Kemudian vitamin B maksimumnya 5 dan harga per tabletnya ini. Sehingga kita dapat modelkan dalam bentuk pertidaksamaannya seperti ini. Ya. Nah, ini fungsi optimumnya. Nah, baru kita kalau sudah langkah seperti ini berarti ya kita lalu menggambar grafik untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Sama ya, tentukan dulu titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y dengan membuat pertidaksamaannya menjadi bentuk persamaan ya. Nah, kemudian ini ya dengan cara langkah pertama X-nya dibuat 0, dapat nilai Y gitu ya. Berarti ini 5 kali 0, 0, berarti sisa 10Y sama dengan 20. Berarti Y ya 20 dibagi dengan 10. Jadi nilainya 2. Nah, untuk yang Y-nya 0, berarti 10 kali 0, 0. Berarti sisa 5X sama dengan 20. Berarti X-nya adalah 20 dibagi dengan 5. Ya, jadi kita substitusikan nolnya 10 kali 0, 0, sisa 5X sama dengan 20, 20 bagi 5 adalah 4. Kemudian pertidaksamaan kedua kita buat ya sama, kita ubah dulu tanda pertidaksamaannya menjadi bentuk persamaan. Sehingga kita dapatkan ini tabelnya yaitu X-nya 0, berarti Y-nya 5. Kalau Y-nya 0, berarti 5 dibagi 3. Ya, jadi 5/3. Kita lihat grafiknya, nah ini. Ya, jadi yang pertama adalah 0 dengan 2. Yang B-nya adalah 4,0. Nah, kemudian C-nya 0,5 dan D-nya 1,67,0. Bu, kenapa tidak 5/3? Karena kan ini tidak dalam bentuk pecahan. Jadi harus kita buat dalam bentuk desimal. Ya. Nah, bagaimana arsirannya? Sama tadi ya, soalnya lebih kecil sama dengan, berarti dia ke kiri. Kemudian yang kedua juga sama, lebih kecil berarti ke kiri. Selanjutnya yang lebih besar berarti, nah ini ya, di sebelah kanan dan di sebelah atas sumbu X, Y-nya juga sama daerahnya. Nah ini. Tuh ya, sehingga yang diarsir oleh keempat nih ya, arsiran ini adalah daerah, nah ini daerahnya. Ya, berarti kita harus menentukan titik potong ini nih, karena ini ada titik yang merupakan pertemuan antara garis yang pertama dan garis kedua, ada titik potongnya. Nah, ini harus kita cari titiknya. Ya, perpotongan ini harus kita cari. Kemudian kita lihat bagaimana caranya adalah dengan menggunakan eliminasi dan substitusi. Kita samakan dulu apa yang kita akan eliminasi. Oh, Ibu akan mengeliminasi nilai Y-nya. Ya, berarti Ibu kalikan Y yang bawah ini dengan 10 supaya kita bisa eliminasi atau kita hilangkan ya, dieliminir dengan cara dikurangkan. Ya, jadi 10Y dikurangi 10Y sehingga kita dapatkan di sini ini 3 kali 10 berarti 30, 5 kali 10 berarti 50. Karena ini kali 1 tulis lagi. Ya, hasilnya adalah ini. Berarti 5 dikurangi 20 itu min 25X.
5 dikurangi 30 min 25, 20 dikurangi 50 adalah min 30. Berarti X-nya kita dapatkan adalah 30 dibagi 25. Jadi min bagi min hasilnya positif. Ya, min kali min positif, mimin plus, mimin plus. Jadi min kali min positif, min bagi min juga positif. Hasilnya adalah 1,2. Ya, hasilnya 1,2. Nah, kemudian kita substitusikan, ya, boleh pilih persamaan 1 atau persamaan 2. Ibu ambil yang persamaan 2 yang lebih kecil nilainya, ya. Angkanya lebih kecil, kita lihat, nah X-nya kita substitusikan dengan 1,2. Atau kita ganti dengan 1,2. Nah, ketika sudah diganti, kita kalikan, berarti 3 kali 1,2 adalah 3,6. Ya, jadi hasilnya Y adalah 5 dikurangi dengan 3,6. Ya, untuk mendapatkan nilai Y, didapatkan Y-nya 1,4. Nah, dari sini baru kita dapat menentukan nilai maksimumnya dengan cara, nah ini, ya. Jadi ini daerah arsirannya kita dapatkan 3 titik. Berarti kita harus substitusikan, ya, fungsi optimumnya ini, titik-titiknya ke dalam fungsi optimum. Yang pertama adalah kita masukkan 1,2, 1,4. Ya, kita ganti X-nya dengan 1,2, kita dapatkan 1,8. Kemudian ini 1, Y-nya diganti dengan 1,4, berarti 2,8 atau 4, dijumlahkan jadi 4,6 ribu, ya. 1,5 kali 1,2, 1,8, 2 kali 1,4 adalah 2,8, dijumlahkan jadi 4,6 ribu. Itu titik yang pertama. Titik yang kedua adalah 1,67,0 bebas, ya, boleh 0,2 dulu, boleh 1,67,0 bebas. Sama, kita substitusikan nilai X-nya, ya. Nah, kita dapatkan 2,5, ini 2 kali 0, 0. Nah, kemudian, ya, F 0,2, ya, ini berarti 1,5 kali 0 berarti 0, 2 kali 2 adalah 4.000. Ternyata, ya, nilai tertingginya adalah pada titik 1,2,1,4 atau nilainya yaitu 4,6 ribu. Ya, nilai maksimumnya dengan titiknya adalah 1,2,1,4. Nah, kalau kita lihat di sini berarti, ya, dapat kita simpulkan di sini bahwa, gitu ya, nilai optimum itu adalah nilai yang terjauh atau titik yang terjauh pada daerah arsiran ini atau daerah penyelesaiannya. Ya, jadi nanti kamu bisa lihat atau kamu bisa menggunakan penggaris, gitu ya, mana titik yang paling jauh. Nah, kalau titik yang paling jauh itu titik maksimalnya, ya, berarti ke kanan kan, lebih besar ke kanan. Nah, kalau lebih kecil berarti ke kiri nanti, atau minimum dari ke kiri. Cari titik yang terkecilnya berarti yang ke kiri, paling kiri titiknya. Ya, seperti itu. Nah, jadi kamu bisa melihat tidak perlu disubstitusikan semuanya. Oh, ini memaksimumkan laba berarti daerah yang paling jauh, gitu ya, atau daerah yang titik yang terjauh di sebelah kanan. Ya, kalau misalnya meminimumkan berarti titik yang terjauh di sebelah kiri, daerah penyelesaiannya, ya, itu daerah penyelesaian. Kesimpulannya seperti itu. Oke, jadi laba maksimumnya adalah 4.600. Oke, ini untuk menentukan. Nah, ini jadi untuk program linear itu adalah, ya, selain kamu diberikan berupa masalah kontekstual, kemudian kamu membuat modelnya, pertidaksamaannya, kemudian menyelesaikan. Nah, salah satu juga adalah bagaimana dari penyelesaian itu kamu ubah ke dalam bentuk pertidaksamaannya. Seperti contoh ini, ya. Jadi nanti kalau ulangan modelnya seperti itu. Jadi yang pertama adalah model dari masalah kontekstual dibuat gambarnya. Nah, yang keduanya adalah dari gambar dicari pertidaksamaannya, ya. Ditentukan pertidaksamaannya. Kita lihat di sini ini, jadi kita diberikan gambar, kemudian disuruh menentukan sistem pertidaksamaannya. Jadi kalau namanya sistem berarti lebih dari satu, ya. Kita lihat di sini ada 1, 2, 3, ada 3 garis, berarti ada 3 pertidaksamaan minimal, ya. Nah, ini kita gunakan adalah ini.
Ini rumusnya ya. Jadi AX tambah BY ya. Ini kalau tandanya lebih kecil sama dengan gini ya. AB gitu ya. AX tambah BY lebih kecil sama dengan AB. Kalau lebih besar sama dengan, nanti kita lihat tergantung arsirannya ya, seperti itu. Nah, ini ya koefisien A itu adalah yang berada di sumbu Y. Koefisien A-nya ini. Sedangkan koefisien B-nya itu yang berada di sumbu X. Jadi nanti A-nya itu adalah koefisien yang berada di sumbu Y. Sedangkan B-nya adalah koefisien yang berada di sumbu X. Jadi jangan tertukar ya. Jadi walaupun temannya X, tapi nilainya adalah di sumbu Y. Ya, ini temannya Y, tapi nilainya di sumbu X. Kita lihat sekarang, ini yang pertama adalah AB. Nah ini ya, ini titik AB. Kalau kita lihat, dia arsirannya ke atas ya. Arsirannya ke atas, kemudian ini titik A-nya 5, berarti 5X. Kemudian yang B-nya adalah 5 juga, berarti 5Y. Karena dia ke kanan ya, ke kanan, ke atas itu ke kanan garis tadi ya. Ke kanan garis ini, berarti tandanya adalah, tadi kalau ke kanan, tandanya adalah lebih besar sama dengan ya, atau bisa kita perkecil menjadi X tambah Y lebih besar sama dengan 5 ya, kita perkecil bisa. Nah kemudian kita lihat sumbu titik C dan titik D ini sama, kita lihat arsirannya juga ke sebelah kanan ya. Nah ini berarti tandanya sama, lebih besar ya. Nah kemudian A-nya adalah 3, berarti 3X. Kemudian B-nya adalah 9, berarti adalah 9Y. Kemudian ini A kali B, berarti 3 kali 9 sama dengan 27. Tandanya adalah lebih besar. Ini juga bisa diperkecil ya. Ini sebetulnya bisa diperkecil. Bisa ini menjadi X ditambah 3Y lebih besar sama dengan 9 boleh ya. Nah, kemudian ini untuk yang ini ya, untuk yang E dan F. E dan F. Kalau kita lihat E dan F itu dia ke kiri. Arsirannya nih ke kiri. Ya, ke kiri dari garis. Berarti tanda pertidaksamaannya adalah lebih kecil. Dengan A-nya 10, berarti 10X. Kemudian B-nya adalah 10 juga, berarti 10Y. Ya, berarti tandanya adalah lebih kecil sama dengan 10 kali 10, berarti 100. Ini ya, ini. Karena tandanya atau arsirannya dia ke sebelah kiri. Berarti lebih kecil. Berarti X tambahnya lebih kecil sama dengan 10. Ya. Nah, jangan lupa juga karena ini daerahnya ya. Di atas sumbu X dan ya, atau sebelah kanan sumbu X dan sebelah kanan sumbu Y, berarti tandanya harus dibatasi. X-nya harus dibatasi lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya juga harus dibatasi lebih besar sama dengan 0. Kalau tidak ada batasnya, berarti salah. Karena nanti artisnya ke bawah terus. Gitu ya. Nah, ini kan arsirannya cuma di sini tuh. Ini padahal daerah sini kan masih bisa. Nah, ini juga masih bisa daerah sini. Nah, itu. Jadi dibatasi ini hanya yang positif saja. Jadi harus dibatasi menjadi X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Itu ya. Jadi nanti kalau ada yang kurang difahami, nanti bisa didiskusikan di grup gitu ya, bisa ditanyakan untuk lebih lanjutnya. Nah, kita lihat untuk penilaiannya. Nah, ini jadi tugas berikutnya adalah memodifikasi soal ya. Jadi soal yang dimodifikasi adalah nanti akan Ibu berikan LKPD-nya di sekolahan ID ya. Jadi kamu bisa pelajari. Nah, kemudian jangan lupa gambarnya menggunakan kertas grafik ya. Jadi nanti kalau gambarnya digambar di buku, nanti nilainya akan dikurangi. Gunakan kertas grafik supaya lebih rapih ya dengan kertas grafik itu. Nah, kemudian jangan lupa nanti ini karena materi untuk program linear itu sudah selesai ya. Sudah tuntas sampai tadi menentukan sistem pertidaksamaan ya. Jadi pertemuan untuk program linear hanya sampai pertemuan sekarang. Jadi nanti hari Jumat buku harus dikumpulkan ke sekolah. Nah, jadwal kamu adalah jam 14 sampai jam 15. Ya, silakan nanti
seperti biasa mungkin karena harus dibagi dua ya, setengah jam sewang, berarti 1 sampai 18, nanti jam 14 sampai 14.30, dan nomor 19 sampai 36 itu dari mulai 14.30 sampai jam 15. Jadi jangan bersamaan supaya tidak ada kerumunan ya. Nah, jadi tetap jaga kesehatan, protokol kesehatannya harus ditegakkan atau terus dipakai ya. Dan ketika sudah mengumpulkan ke sekolah, silakan langsung pulang, jangan berkerumun, jangan ngobrol dengan temannya untuk kita menghindari hal yang tidak diinginkan ya. Nah, sama juga untuk pengambilan bukunya ini dilakukan Senin ya. Di Senin tanggal 23-nya kamu ambil bukunya nanti ya, setelah Ibu nilai sama jadwalnya ya. Jam 2 sampai jam 3. Jadi nanti nomor 1 sampai 18 jam 2 sampai 2.30, dan 19 sampai 36 jam 12.30 sampai 15. Nah, ini ulangannya. Nah, untuk ulangan kita adakan Senin atau minggu berikutnya ya, Senin. Jadi nanti Senin ini kita akan masuk materi baru, dan Senin depannya kita ulangan. Ibu menggunakan sekolahan ID ya, soalnya nanti esai, silakan nanti dilihat di sekolahan ID-nya. Seperti halnya tugas-tugas biasa yang Ibu berikan ya, seperti itu. Jadi nanti soal ulangannya akan Ibu sharekan di sekolahan ID. Itu untuk ulangan ya. Dan ini nanti untuk pengumpulan dan pengambilan menggunakan baju bebas ya, tidak usah berseragam. Itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat mencoba, tetap semangat, keep smile, jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.